Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wala udwana illa ala zalimin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, pertama-tama puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dengan izinnya dan rahmatnya kita bisa berjumpa lagi di bulan Ramadan yang mulia ini dari tahun 1444 Hijriyah, dan juga di masjid yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala ini. Mudah-mudahan umur kita semua selalu diberkahi Allah Subhanahu wa taala dalam kebaikan, dalam ketaatan. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati Allah, ketahuilah bahwa bulan suci Ramadan, sebagaimana dikatakan bulan puasa, juga dikatakan bulan infak dan bulan sedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, beliau menjelaskan sebagaimana yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan juga Al-Imam Muslim rahimahumallahu ta'ala di dalam sahihnya. Kata beliau radhiyallahu ta'ala anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam adalah manusia yang paling dermawan, dan lebih dermawan lagi pada bulan suci Ramadan. Akan tapi tolong diperhatikan daripada perkataan Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma ini, karena ini sangat menarik. Kata beliau bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ajwadun nas, manusia yang paling dermawan. Wa kana ajwada ma yakunu fi Ramadan hina yalqahu Jibril. Dan lebih dermawan lagi di bulan suci Ramadan ketika Rasulullah menjumpai Jibril alaihi salam. Jibril alaihi salam di bulan suci Ramadan pada setiap malam bertemu dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sudah pernah kita sampaikan bahwa terjadi tadarus antara Rasulullah dan Jibril alaihi salam, tadarus Al-Quran, yudarisuhul Quran, kata Abdullah bin Abbas. Maksudnya adalah sebagaimana yang dijelaskan oleh Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani, Rasulullah membaca beberapa ayat dari surah tertentu kemudian dilanjutkan oleh Jibril alaihi salam. Pastinya dari hafalannya, dari hafalan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Terus dilanjutkan lagi oleh Rasulullah, kemudian dilanjutkan lagi oleh Jibril alaihi salam. Jadi pertemuan di antara mereka berdua pada setiap malam di bulan suci Ramadan itu untuk melaksanakan tadarus Al-Quran. Akan tetapi daripada pertemuan itu di setiap malam, ada dampak yang baik dalam kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam manusia yang terbaik pastinya. Akan tapi dampak yang baik itu apa? Lebih dermawan lagi di bulan suci Ramadan Rasulullah itu, karena pada setiap malam menjumpai atau duduk
bersama Jibril alaihissalam, padahal duduknya mereka itu untuk tadarus Al-Quran. Maknanya apa, hadirin yang dirahmati Allah? Para ulama menjelaskan, jikalau seseorang di antara kita ingin memiliki sifat-sifat yang baik dalam kehidupannya, di antaranya adalah sifat dermawan, hendaklah ia itu pada setiap hari berteman, bersahabat, duduk bersama orang-orang yang baik. Ini petunjuknya. Jadi jikalau seorang di antara kita setiap hari menjumpai orang-orang yang saleh, setiap hari berteman bersama orang-orang yang saleh, bersahabat sama orang-orang yang saleh, duduk bersama orang-orang yang saleh, maka sifat-sifat baik itu akan muncul dalam kehidupan kita. Di antaranya adalah sifat apa? Sifat dermawan. Tapi kalau sahabatnya atau temannya bukan orang yang baik, bukan orang yang saleh, walaupun dia itu dikatakan kaya raya, bisa jadi dia adalah orang yang bakhil, yang pelit. Hati-hati hadirin yang dirahmati Allah. Dampak daripada teman atau persahabatan atau teman duduk itu dahsyat. Sekali lagi tak ulangi. Jikalau teman duduk kita orang yang baik, maka akan muncul dalam kehidupan kita berbagai macam sifat dan karakter yang baik. Jikalau teman duduk kita adalah orang yang buruk, maka yang akan muncul daripada kehidupan kita berbagai macam sifat atau karakter dan juga akhlak yang buruk. Hati-hati. Di sini hadirin yang dirahmati Allah, bisa kita bayangkan bagaimana kedermawanan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di luar bulan suci Ramadan. Jadi kata Abdullah bin Abbas tadi bahwa Rasulullah ini orang yang paling dermawan. Di luar bulan suci Ramadan, kedermawanan beliau luar biasa. Lebih-lebih lagi jikalau beliau memasuki bulan suci Ramadan. Coba diperhatikan daripada yang terjadi dalam kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang kedermawanannya di luar bulan suci Ramadan, yaitu yang terjadi setelah Ghazwa Hunain, kemudian Ghazwa At-Taif, dan Ghazwa At-Taif ini lanjutan daripada Ghazwa Hunain yang terjadi pada tahun 8 Hijriah di bulan Syawal setelah bulan suci Ramadan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapatkan bagiannya, ya, bagian beliau yang cukup banyak daripada harta rampasan perang. Ada ribuan ekor unta. Tiba-tiba hadirin yang dirahmati Allah, datang Abu Sufyan. Karena Abu Sufyan pada saat itu dikatakan baru masuk ke dalam agama Islam. Dia masuk ke dalam agama Islam pada tahun 8 Hijriah itu, waktu Fathu Makkah, penaklukan kota Makkah. Intinya taruhlah mungkin kurang lebih sebulan setelah Abu Sufyan itu masuk ke dalam agama Islam, beliau datang ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta daripada ribuan ekor onta itu, intinya, atau bagian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri, langsung dikasih sama Rasulullah 100 ekor onta untuk Abu Sufyan. Ini dari bagian Rasulullah. Terus kata Abu Sufyan, ya Rasulullah, Ibni Yazid, anakku yang bernama Yazid, tolong kasih juga. Dikasih 100 ekor, 200.
Selanjutnya kata Abu Sufyan, ya Rasulullah, ibni Muawiyah, buat anakku Muawiyah, bagiannya mana? Dikasih lagi 100, 300. Kemudian datang yang bernama Hakim bin Hizam, minta juga, dikasih lagi 100. Sudah berapa itu? Berapa hadirin yang dirahmati Allah? 400. Thumma sa'alahu mi'atan ukhra. Ini dijelaskan oleh Imam Safiur Rahman Al-Mubarakfuri dalam kitabnya Ar-Rahiqul Makhtum, dalam sirah Nabi kita Muhammad atau tentang sirah Nabi kita Muhammad. Sudah dapat 100 ekor, Hakim bin Hizam minta lagi, dikasih lagi 100 lagi. Jadi berapa? 500 ya. 100 Abu Sufyan, 100 Yazid, 100 Muawiyah, kemudian 200 Hakim bin Hizam, 500. Juga datang Safwan bin Umayyah. Wa a'ta Safwan bin Umayyah mi'atan minal ibil thumma mi'atan thumma mi'ah, 300 buat Safwan bin Umayyah. Berapa hadirin yang dirahmati Allah? 800. Ini enggak saya tuntaskan karena waktunya terbatas. Lebih daripada itu, lebih daripada itu. 800 ekor onta sekali ngasih. Berapa satu ekornya? Antum cek di Google itu. Minim 20 juta. Satu ekor onta. Kali 20 juta kali 800. Berapa? 16 M. 16 miliar. Dalam sekejap. Itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Luar biasa atau tidak kedermawanannya itu? Hah? Itu di luar bulan suci Ramadan, kata Abdullah bin Abbas. Kalau di bulan Ramadan jangan ditanya lagi. Lebih dermawan daripada itu. Sampai-sampai kata Abdullah bin Abbas, jadi Abdullah bin Abbas menggambarkan kedermawanan Rasulullah di bulan suci Ramadan, asra' minar rihil mursala. Jadi lebih cepat daripada angin yang berhembus. Angin kalau datang itu kan cepat, Pak. Betul atau tidak? Nah, Rasulullah kalau ngasih kebaikan di bulan suci Ramadan lebih cepat lagi. Padahal di bulan-bulan yang lain juga sudah cepat gitu. Apalagi di bulan suci Ramadan sangat cepat, dalam arti lebih banyak lagi yang beliau kasih di bulan suci Ramadan itu, yang beliau keluarkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tolong itu difahami bahwa bulan Ramadan bukan hanya bulan puasa. Akan tapi juga bulan apa? Bulan sedekah, bulan infak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadirin yang dirahmati Allah, jikalau seorang di antara kita berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala, harus benar-benar ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalam surah Al-Baqarah Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian membatalkan sedekah kalian. Dalam arti janganlah kalian menghilangkan pahala sedekah kalian dengan alman. Apa alman? Menyebut-nyebutnya, mengungkit-ungkitnya. Wal adha, dalam arti al adha, menyakiti hati yang menerima. Misalnya, tiba-tiba pada suatu hari dia berkata kepada orang yang menerima infaknya, jikalau bukan saya, maka Anda begini dan begitu. Itu menyakiti hatinya. Betul atau tidak hadirin yang dirahmati Allah? Dan itu akan menghilangkan apa? Akan menghilangkan pahala. Atau mengungkit-ungkit, menyebut-nyebut, menceritakan kepada temannya, kepada ini, kepada itu.
tidak ada tujuan yang baik dalam hal itu, maka itu juga akan apa? Akan menghilangkan pahala. Hadirin yang dirahmati Allah. Walaupun ya, perhatikan ini. Walaupun sedekah kita, infak kita salah sasaran. Jikalau niatnya itu baik, tetap insya Allah diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun salah sasaran. Dan itu ada riwayatnya, hadirin yang dirahmati Allah, yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala di dalam sahihnya. Intinya ada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam menjelaskan tentang salah satu orang dari kalangan Bani Israel yang bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di hari yang pertama dikatakan bahwa yang menerima sedekahmu itu adalah wanita zania, wanita pezina, dan dia tidak tahu bahwa wanita itu pezina. Dia melihat dari segi zahirnya wanita ini membutuhkan, dikasih. Kemudian dikatakan kepadanya, engkau ini bersedekah kepada zania. Kata orang itu, alhamdulillah. Kata orang itu, alhamdulillah. Di hari yang kedua bersedekah lagi, juga salah sasaran. Sedekahnya itu ia berikan kepada pencuri. Tasaddaqta ala sariq, dan dia enggak tahu bahwa orang itu pencuri. Secara zahir dia membutuhkan, dikasih. Ketika dikatakan kepadanya sedekahmu ini yang kedua diterima oleh seorang pencuri, juga dia katakan alhamdulillah. Yang ketiga, dia bersedekah kepada orang yang kaya raya yang pelit, dan dia tidak tahu bahwa orang tersebut kaya raya dan pelit. Intinya dia melihat bahwa itu orang juga di pandangan dia membutuhkan, dia bantu. Ketika dikatakan kepadanya bahwa sedekahmu yang ketiga ini juga salah sasaran, engkau berikan kepada orang yang kaya raya yang pelit, orang itu menjawab alhamdulillah. Intinya aku melaksanakan itu semua ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Walaupun itu salah sasaran, insyaallah tetap diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah menjelaskan, hadirin yang dirahmati Allah, bahwa ada ru'ya salihah, mimpi yang baik yang didapatkan oleh orang tersebut di malam harinya. Dikabarkan kepadanya bahwa si pezina itu telah bertobat dari zinanya, dan si pencuri itu bertaubat dari curiannya, tidak mencuri lagi. Kemudian orang yang ketiga yang kaya raya yang pelit menjadi orang yang kaya raya yang dermawan, dan kehidupan mereka itu tiga orang itu pezina, pencuri, kaya raya yang pelit dirubah oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi kehidupan yang baik. Yang pertama tidak berzina lagi, taubat dari zinanya. Yang kedua tidak mencuri lagi, taubat, tidak mau mencuri lagi. Yang ketiga menjadi orang yang dermawan, tidak pelit lagi. Itu semua dampak karena ikhlasmu ketika engkau bersedekah kepada mereka semua. Perhatikan hadirin yang dirahmati Allah. Jadi ikhlas dalam sedekah, ketika kita ikhlas dalam sedekah, dalam infak, itu bukan hanya kita yang akan mendapatkan pahala, akan tapi orang yang menerima itu akan dirubah kehidupannya oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi orang yang baik. Zahirnya baik, batinnya baik. Oleh karenanya barakallahu fikum, bagi orang yang mampu di antara kita yang mendapatkan harta lebih, dilapangkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala, hendaklah ia berinfak di bulan Ramadan ini sebanyak-banyaknya. Saya bilang sebanyak-banyaknya. Karena apa? Karena pasti akan digantikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan yang lebih baik,
dengan yang lebih banyak, dengan yang lebih berkah. Sekali lagi dengan catatan tetap ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam. Wa sallallahu wasallam ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.